Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya Kiai. Saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Bapak Sudirman di Cikarang. Halo, Assalamualaikum Pak Sudirman. Pertanyaannya, Kiai, beberapa waktu lalu ada video viral seseorang meninggal dunia ketika menjadi imam sholat. Sebenarnya bagaimana yang harusnya dilakukan makmum ketika ada di situasi seperti itu? Ya, jadi kasus ini dalam Islam itu terjadi pertama kali pada masa Sayyidina Umar. Pada masa akhir dari kepemimpinan Sayyidina Umar, di mana beliau wafat karena dibunuhkan ketika menjadi imam waktu sholat subuh. Maka di situ bisa kita lihat apa yang dilakukan oleh sahabat. Ini namanya bagian dari ijtihad. Karena ini kan tidak dijelaskan oleh Rasulullah secara khusus. Tetapi Rasulullah itu menjelaskan secara semangat. Semangatnya apa? Kita kalau di berjamaah itu kan disuruh merapatkan shaf. Kemudian al-awwalu fal-awwal, jangan ada yang kosong. Kemudian tradisi Rasulullah yang berdiri sholat di belakang Nabi itu adalah sahabat-sahabat utamanya. Apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah? Kalau nanti imamnya berhalangan, maka ada orang yang mampu untuk melanjutkan ini. Ya, kan kita pernah lihat film itu di film saya pernah lihat itu pilot pesawatnya itu sakit. Kemudian pingsan dua-duanya. Maka pengumuman pertama, adakah pilot yang ikut terbang atau bisa mengemudikan pesawat? Maka ditemukan ada penumpang yang mengaku saya adalah seorang pilot, maka dia maju ke depan. Semangat berjamaah seperti itu. Jadi kalau ada imam yang sholat, dan ini saya pikir rahmat dari Allah nih, wafat ketika jadi imam sholat, maka ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada kelompok orang yang membantu. Karena begitu imamnya misalnya roboh atau tidak bangun, kan belum tentu juga meninggal. Tapi siapa tahu pingsan. Kalau ini dibiarkan dalam waktu yang lama, tidak mendapatkan pertolongan, dia bisa meninggal. Maka di dalam Islam, itu ada yang namanya al-maqasid asy-syar'iyyah al-khamsah. Tujuan utama Allah menurunkan agama. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agamanya. Yang kedua adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwanya. Kalau ini dipertentangkan, maka yang dikedepankan tuh hifdzun nafsi, menjaga nyawa orang, kesehatan orang. Maka kalau ada imam roboh atau tidak bangun-bangun atau menunjukkan gejala yang tidak wajar, maka ada kelompok orang yang boleh nih keluar dari sholatnya, Mbak Eva, memperhatikan, memegang nadinya misalnya, menepuk-nepuk dadanya, atau kemudian kalau pingsan diberi minyak kayu putih misalnya. Tetapi ada kelompok orang yang kemudian melanjutkan sholatnya. Artinya apa? Kepo tuh jangan semuanya. Nah kita ini kan bangsa yang bisa ya, kita ini kan menjadi bangsa yang paling kepo, Mbak Eva. Sama para pemirsa, imam itu manusia, kadang bisa lupa dan salah. Dia kadang lupa baca ayat. Tapi yang ngingati itu 15 orang, tambah bingung dia. Mestinya cukup diingatkan oleh satu orang sehingga dia tidak grogi. Sama jenazah juga gitu, ketika dia sakaratul maut, kan ada kita mentalkin dia, ngajarin kalimat tauhid. Yang ngajarin satu aja, jangan 10 orang, nanti mayatnya malah gelisah. Kan begitu. Jadi ada sekelompok yang merawat imam, sekelompok ini meneruskan sholatnya dengan imam baru yang tugasnya bukan mengulang sholat, tapi melanjutkan sampai di mana gerakan sholat tadi. Jadi kalau baru mau ruku, langsung jatuh, kan belum ruku nih. Berarti dia mulai dari awal menuju ruku. Gitu loh. Nah itu yang harus diperhatikan. Kalau misalkan makmumnya ini semua perempuan, Kiai. Kemudian imamnya laki-laki dia. Nah, kemudian imamnya tiba-tiba berhalangan seperti itu. Nah, itu bagaimana? Kan boleh imam perempuan kepada makmum perempuan. Yang tidak boleh itu kalau yang maju dari belakang perempuan, yang makmum saya, Mbak. Itu yang tidak boleh. Oke. Baiklah. Semoga bisa menjawab ya Pak Sudirman ya. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan ini dari Karawang, dari Pak Akbar. Halo, Assalamualaikum Pak Akbar. Pertanyaannya, Kiai, apakah diperbolehkan mengeraskan bacaan jika sholat sendirian? Ya, jadi para pemirsa, terkait dengan mengeraskan bacaan sholat pada sholat yang memang harus keras. Kayak sholat maghrib, isya dengan subuh. Itu hukumnya sunnah.
bukan kewajiban. Jadi kalau misalnya orang ketiga sholat isya bacaannya itu sirriyah pelan-pelan, itu tidak mengurangi keabsahan sholatnya, tetapi menjadi tidak afdol. Nah dari sini kewajiban jahriyah itu lebih ditekankan kepada imam supaya makmumnya tahu kan sampai di mana. Tapi di luar itu semua hukumnya menjadi sunnah. Jadi kalau Anda sholat sendirian itu boleh mengeraskan suaranya. Mengeraskan, bukan keras-keras, ya. Jangan sampai Anda sholat sendiri, tetapi lebih keras dari imam di Masjidil Haram. Ya, cukup Anda mendengarkan bacaan itu dirinya sendiri, atau kalau niat ingin mengajarkan orang lain, kan ada cara yang santun, Mbak Eva. Ada orang nggak sholat gitu. Cara ngajak dia sholat gimana? Ya saya sholat, sholatnya agak keras-keras supaya dia mendengar. Loh, temanmu nih sholat loh. Nah, sebatas itu hukumnya boleh, tapi mengencangkan sekali itu malah hukumnya menjadi salah dan makruh. Oke, baiklah. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya, Kiai, tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.